Resesi itu bukan cuma berita ekonomi. Dia terasa waktu cicilan tetap jalan, tapi pemasukan mulai goyang. Kita sering merasa aman selama gaji masih masuk tiap bulan, selama orderan masih ada, selama bisnis masih lumayan. Tapi ada fase yang lebih berbahaya dari sekadar penghasilan turun, yaitu saat kondisi ekonomi melambat, tapi gaya hidup dan keputusan keuangan kita tetap agresif. Kita jarang sadar, resesi bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi. Ia menguji daya tahan mental, kedewasaan finansial, dan cara kita memandang utang. Masalahnya bukan di luar sepenuhnya. Sering kali yang membuat kita terjepit justru keputusan-keputusan kecil yang terasa wajar, sampai akhirnya jadi beban. Dan di situ kita mulai belajar, kadang dengan cara yang mahal. Resesi membuat uang berputar lebih lambat, proyek ditunda, bonus dikurangi, klien menawar lebih keras. Tapi anehnya, di saat seperti ini, justru banyak orang menambah utang. Alasannya masuk akal. Buat jaga cash flow. Buat modal supaya tetap bisa jalan. Atau sekadar supaya hidup nggak terasa turun kelas. Secara psikologis, utang memberi ilusi kontrol. Kita merasa masih punya daya beli, masih bisa bergerak, masih terlihat stabil. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kita meminjam masa depan untuk menutup kegelisahan hari ini. Intinya sederhana, utang di masa tidak pasti bukan soal mampu bayar atau tidak, tapi soal seberapa tahan mental kita menghadapi tekanan jangka panjang. Kita sering menghitung bunga, jarang menghitung tekanan. Contoh paling sederhana, seorang karyawan yang mulai khawatir PHK. Alih-alih mengurangi beban, dia ambil cicilan motor baru karena takut terlihat mundur. Atau pebisnis kecil yang omsetnya turun 20%, lalu menambah pinjaman supaya bisa promosi besar-besaran tanpa benar-benar memperbaiki sistem bisnisnya. Masalahnya bukan pada motor atau pinjamannya, masalahnya ada pada motif di baliknya. Yang lebih berbahaya justru keputusan yang didorong rasa takut kehilangan citra. Kita takut terlihat gagal, takut dianggap stagnan, takut dianggap kalah. Akhirnya utang jadi alat untuk mempertahankan gengsi, bukan alat untuk memperkuat fondasi. Pelan-pelan ini membentuk kebiasaan. Setiap ada tekanan, solusinya adalah tambah beban. Dan itu tidak terasa salah di awal. Karena dunia luar masih melihat kita baik-baik saja. Padahal di dalam, margin makin tipis. Ruang napas makin pendek, pilihan makin sempit. Di titik ini kita perlu jujur. Resesi bukan cuma mengurangi peluang, ia mempersempit toleransi kesalahan. Dan ketika ruang kesalahan makin kecil, setiap keputusan utang berubah dari strategi menjadi pertaruhan. Secara emosional, utang di tengah ketidakpastian membuat kita hidup dalam mode siaga terus-menerus. Bangun tidur, sudah mikir cicilan, lihat notifikasi bank deg-degan, telepon berdering langsung tegang. Itu bukan dramatisasi, itu realitas banyak orang yang terlihat biasa saja di luar, tapi di dalamnya penuh tekanan. Secara finansial, beban tetap berjalan walaupun pemasukan tersendat. Bunga tidak peduli ekonomi sedang lesu, tagihan tidak menunggu kita siap. Ketika pemasukan turun 30%, cicilan tetap 100%. Artinya porsi beban meningkat drastis, cadangan terkikis, pilihan darurat makin terbatas. Yang sering terjadi bukan langsung bangkrut, tapi perlahan kehilangan fleksibilitas. Tidak bisa pindah kerja karena takut masa transisi tanpa gaji. Tidak berani menolak proyek tidak sehat karena butuh cash cepat. Tidak berani mengubah strategi bisnis karena terlalu fokus bayar cicilan. Utang yang awalnya dimaksudkan untuk memperluas ruang gerak, justru mengunci pergerakan. Dalam jangka panjang, ini membentuk mental survival. Kita bekerja bukan untuk tumbuh, tapi untuk menutup kewajiban. Kreativitas menurun, keberanian menurun, visi makin pendek. Resesi memang sementara, tapi keputusan salah di masa resesi bisa berdampak bertahun-tahun. Lalu di titik ini, pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak berutang, tapi sejauh mana kita benar-benar siap menanggung konsekuensinya. Kita perlu memisahkan antara utang produktif dan utang pelarian. Utang produktif punya perhitungan realistis. Ada skenario terburuk, ada cadangan, ada margin aman, bukan optimisme kosong.
Kalau omzet turun 30%, apakah bisnis masih sanggup bayar cicilan tanpa berharap keajaiban? Kalau kehilangan pekerjaan 3 bulan, apakah masih ada dana hidup tanpa gali lubang baru? Kalau jawabannya tidak jelas, itu bukan strategi, itu spekulasi. Batas dewasanya sederhana. Jangan tambah utang hanya untuk menjaga standar hidup lama. Turun sementara bukan berarti gagal. Menahan diri bukan berarti kalah. Kadang yang paling kuat bukan yang paling agresif, tapi yang paling sabar menjaga likuiditas. Praktisnya bagaimana? Pertama, perbesar penyangga sebelum memperbesar beban. Dana darurat bukan formalitas. Di masa normal mungkin terasa berlebihan. Di masa sulit, itu pembeda antara tenang dan panik. Kedua, audit motivasi sebelum tanda tangan pinjaman. Apakah ini untuk memperbaiki sistem atau sekadar menutup lubang tanpa menyentuh akar masalah? Ketiga, siapkan skenario terburuk secara sadar. Bukan untuk pesimis, tapi untuk realistis. Kalau skenario terburuk terjadi dan kita masih bisa berdiri tanpa mengorbankan kebutuhan dasar, berarti keputusan itu lebih matang. Dan yang paling penting, berani menunda. Resesi mengajarkan satu hal penting. Kecepatan bukan segalanya. Ketahanan lebih penting. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua ekspansi harus dipaksakan. Tidak semua keinginan harus dipenuhi sekarang. Kadang yang menyelamatkan kita bukan keputusan besar, tapi keputusan kecil untuk tidak gegabah. Kita hidup di zaman yang mendorong kita terlihat sukses lebih cepat. Tapi jarang yang mengajarkan cara bertahan saat badai datang. Hati-hati dengan utang di tengah resesi bukan berarti anti-utang. Ini tentang sadar bahwa kondisi ekonomi sedang memperkecil ruang kesalahan. Kita jarang sadar. Tekanan terbesar bukan dari cicilannya, tapi dari rasa tidak punya pilihan. Dan kalau ada satu hal yang layak kita jaga, itu adalah ruang untuk memilih. Karena saat kita masih punya pilihan, kita masih punya kendali. Saat kita masih punya kendali, kita masih bisa membangun. Pelan mungkin, tapi lebih kokoh. Naik nilai bukan tentang terlihat paling cepat, tapi tentang tetap berdiri saat yang lain tumbang karena terlalu percaya diri. Kalau hari ini kamu sedang mempertimbangkan utang, berhenti sebentar. Tenangkan diri. Hitung bukan hanya angka, tapi juga kapasitas mentalmu. Karena di masa tidak pasti, keputusan yang paling dewasa seringkali adalah yang paling tidak terlihat oleh orang lain. Dan itu tidak apa-apa. Jika video ini bermanfaat untukmu, subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar teman-teman yang lain banyak yang terbantu.